see the similarities between us. Take a minute and see yourself in the mirror. You look like me. Those eyes, lips, you can deny. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother, you're my sister, we're one big family. Oh, you're my brother, you're my sister, just one big family. It doesn't matter if you live far away from me. You feel, I feel, you bleed, I bleed, you cry and I cry. We sleep and dream. Sometimes we're sad, sometimes we're happy. You breathe, I breathe. We love, walk, talk, and we smile. Have you thought about why we look the same? Why we feel the same? Don't tell me it's by chance. Oh, you're my brother. Hadirin dimohon untuk tenang karena acara akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal afadil, Ri'asatu Majlisil Umana Lima Hadith Tazkiyah Al-Islami Al-Alami Al-Had Husnan wa Fadilatu Profesor Dr. Imam Suprayogo. Ayyuhal afadil, Mudiru Muassasati Ma'had Tazkiyah Al-Islami Al-Alami Al-Ustadz Muhammad Ali Wahyudi Al-Majistir. Fadilatu Mudiri Ma'had Tazkiyah Al-Islami Al-Alami Al-Ustadz Nur Abidin Al-Majistir. Al-Muhtaram Ra'isul Madrasatil Akademiyah Bima'hadit Tazkiyah Al-Islami Al-Alami Al-Ustadz Eko Nur Haji Purnomo Al-Majistir. Al-Muhtaram Ra'isul Madrasatit Diniyah Bima'had Tazkiyah Al-Islami Al-Alami Al-Ustadz Muhammad Rajab Al-Majistir. Wa ya ayyuhal muhtaramun asatis wal asatidah wa awliya'ut tulab wa talibat wa ya ayyuhat duyuful kiram rahimakumullah. Great thanks to Allah and no word to mention except this word to explain how merciful Allah, the Almighty, who owns all the universe, gives His blessing to us till we can be here to witness our first Tazkiyah graduation day, the day which is held to inaugurate Tazkiyah student as the graduate of Tazkiyah IIBS Junior High School Malang, and to appreciate our best student by giving award in specific subject as well. Peace and blessing of Allah be upon to our great prophet, our figure of life, and our adoration, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who guide us from the darkness to the lightness era in Islam. Koshite kinen subeki daikai tazukya no sotsugyo shiki ni minasan ga atsumarata koto ni kansai no kotoba igaiga mitsukarimasen. Sama-sama na gunya de katsuya kusareta kyunensei no yosho tomo ni tazukya kokusai islamu kishku gakko no sotsugyo wo
tatarutameni kono shikiwo kaisai itashimasu. Salawat wa salam wa itsumo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wa so ni ite imas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soga kurai jidai kara akaro jidai made surete ite kudada imashita. Iftitahan li hadzal barnamij haflatut takharruj ad-duf'atul ula bima'had tazkiyah al-islami al-alami. Hayya bina naftah hadzal barnamij biqira'ati suratil Fatihah raja'an ila Allah suhulan fiha. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tazkiyah yang akan dipimpin oleh Bapak Iqmal Aftoni. Kepada Bapak Iqmal dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Big appreciation and thanks to Mr. Iqmal for his great and beautiful song. Minasan, imakara, tazukia no gakusei kara, Quran no uta wo kitte mimashou. Nafila to Bilqis Iza, yoroshiku onegai shimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shall we tell you the greatest loser in respect of their deeds? Those whose ever have been was in this life, will they talk that they were acquiring good by their deeds?
They are those who deny the ayah of their Lord and the meeting with Him in the hereafter. So their works are in vain, and on the day of resurrection we shall sign no wake for them. That shall be their recompense, hell, because they disbelieved and took my ayah and my messengers by way of jest and mockery. Verily, those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous deed shall have the gardens of Al-Firdaus for their entertainment, wherein they shall dwell forever. No desire will they have for removal them from. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to mankind, it was you were in for writing the word of my Lord, thoroughly, that she will be exalted before the word of my Lord will be finished. Even if we broke another tree like it for its aid. Say, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, I am only a man like you. It has been revealed to me that God is one God. So whoever hopes for the meeting with his Lord, let him work righteousness and accept none as a partner in the worship of his Lord. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subarashi Quran no utaratta sorewa minasani junsuina kokoroto shinsatsuo ateru desimas. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Chairman of Tazkiyah International Islamic Boarding School Malang kepada Ustadz Muhammad Ali Wahyu MPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Alhamdulillah, Allah memperjumpakan kita pada kesempatan pagi yang insyaallah penuh barakah ini. Sungguh ini karunia yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua yang berada di tempat ini, khususnya kami, bisa mensyukuri nikmat yang begitu luar biasa ini. Tak lupa selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada inspirasi kita, idola kita, guru kita, uswah kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita yang berada di tempat ini, semuanya keluarga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Tadi sama panitia saya sudah dibisikin, Bu, Pak Ali nggak boleh lebih 5 menit katanya. Waduh, gimana caranya ngomong ini? 5 menit berapa, Ustaz? 10 menit. Oke, baik. Karena terbatasnya waktu, maka hari ini saya akan membatasi pada 3 poin. Pertama, ucapan terima kasih kepada stakeholder Tazkiyah. Yang kedua, pesan untuk anakku sekalian dan pengharapan untuk wali santri Tazkiyah. Dan yang ketiga, tahniah, ucapan selamat untuk anak-anakku sekalian para wisudawan wisudawati. Anakku sekalian, ibu bapak sekalian yang kami cintai karena Allah, hari ini saya sangat gembira sekali, sangat bangga, bahkan ada sedikit rasa takut. Rasa takut itu saya teringat dengan cerita Kiai Mahrus Ali Kediri, Abah. Beliau dulu katanya ketika di pesantren, di sekolah,
tidak pernah punya pikiran bahwa mendapatkan pesantren, mendapatkan santri dan kemuliaan seperti itu. Ketakutan beliau itu disampaikan kepada santrinya, yang intinya beliau takut jangan-jangan keberkahan, kenikmatan itu beliau hanya regup di dunia saja, di akhirat tidak dapat. Demikian pula yang saya rasakan. Saya takut sekali, meskipun sangat bangga dan bahagia, karena dulu kami bercita-cita, tidak pernah membayangkan bahwa tazkiyah itu seperti ini. Tidak pernah. Sekedar ada lembaga pendidikan yang bisa beraktualisasi, kami bisa beraktualisasi. Namun Allah memberikan karunia yang begitu luar biasa, begitu cepat. Saya juga tidak pernah setahun yang lalu membayangkan bahwa tazkiyah itu ada kampus 1. Tahun depan mungkin ada kampus 2, tidak pernah membayangkan. Oleh sebab itu di waktu yang sangat istimewa ini, izinkan saya pribadi mewakili lembaga mengucapkan terima kasih kepada stakeholder. Inginnya saya sebut satu-satu karena saya tahu persis bagaimana peran beliau di bagian apa. Tapi sepertinya waktunya tidak memungkinkan. Sehingga sekali lagi ini karunia yang luar biasa. Hadza min fadli rabbi. Ini luar biasa. Bagi kami, bagi para pengurus, pendiri dan lain sebagainya, ini sungguh karunia yang luar biasa. Oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Pertama kepada Ustadz Fathur Rahman hafidhahullah, guru kami, beliau yang mendampingi kami selama ini lewat bimbingan rohani, spiritual. Beliau yang menyampaikan kapan itu harus mulai, kapan tazkiyah itu harus ekspansi, kapan tazkiyah itu harus bikin kampus dan lain sebagainya. Kami selalu berkonsultasi secara spiritual kepada beliau. Sekali lagi terima kasih Ustaz, mudah-mudahan ini menjadi amal jariah panjenengan. Selanjutnya kepada Bapak Haji Nanda beserta Ibu, terima kasih supportnya yang begitu luar biasa kepada kami. Saya Ustaz Abidin belum pernah menyampaikan ini di depan umum. Hari ini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Mudah-mudahan kami kuat mengemban amanah yang begitu luar biasa berat itu. Selanjutnya pada adik saya Ustadz Abidin, terima kasih atas waktunya, pikirannya beserta teman-teman direksi manajemen, Ustadz Eko, Ustadz Rojab, Ustadz Barok, Ustadz Ilman, Ustadz Imam, terima kasih. Panjenengan sudah menunjukkan kerja keras yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada panjenengan beserta keluarga. Kepada kakak saya Prof Amin, terima kasih atas advice-nya selama ini yang telah memberikan masukan segala macam. Saya ingin satu-satu saya sebut untuk menunjukkan kegembiraan dan terima kasih saya pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bunda Sumi, terima kasih Kiai Haji Abdul Munif, terima kasih kepada Ustadz Joko, Insinyur Sentot, Dr. Aini, Pak Iqmal, Dr. Faisal dan semuanya. Dan terima kasih kepada guru kami, Profesor Dr. Imam Suprayogo. Saya biasa sebut beliau Abah. Beliau adalah begawan pendidikan. Saya sebut beliau resi pendidikan. Terima kasih Abah. Tazkiyah itu ada berkat inspirasi, berkat masukan, tulisan, insight, diskusi dengan panjenengan. Tazkiyah itu ada. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah panjenengan Abah. Selanjutnya terima kasih kepada stakeholder utama kami, wali santri Tazkiyah angkatan 1. Ini layak betul-betul diapresiasi, karena ketika kami terima orang-orang ini, kampusnya belum ada, hanya tanah, hanya pondasi. Ketika mereka datang, di mana kampusnya Pak Ali? Di situ. Padahal tanahnya sebagian masih punya orang Abah. Datang lagi, bahkan ada yang tidak datang dari Papua Abah. Beliau telepon, ini kampusnya ada apa enggak? Insya Allah ada. Padahal saya dengan Ustadz Abidin pada saat itu lagi mikir, ini mari apa orang? Bayangkan Bah, besok mau dipakai subuh baru selesai itu kampus. Belum ada kamar mandinya, belum ada ini, belum ada macam-macamnya. Terima kasih. Kalau tidak mari, tidak selesai anakku sekolah, siapa jaminannya? Saya bilang dengan sedikit takut, mungkin ibu datang pada saat ini, saya jaminannya. Alhamdulillah kok selesai dan lanjut lagi ke SMA. Terima kasih Ibu Bapak Wali Santri Angkatan Pertama. Jenengan telah memberikan kepercayaan yang begitu luar biasa kepada kami. Ini menjadi amal jariah panjenengan. Sekali lagi terima kasih. Dan yang selanjutnya dari Depak, dari Diknas, saya ucapkan terima kasih atas supportnya. Tazkiyah ini baru Pak, baru 3 tahun, sampai
di tempat yang mulia ini saya sampaikan, saya tidak pernah mau menjawab karena sakit hatinya. Kami dianggap aliran ini, aliran itu, kok cepat sekali. Kami sakit hati, pernah dicap Syiah, pernah dicap ini, Masya Allah. Begitu piciknya orang ini, melihat temannya mau maju, saudaranya mau maju, beliau bikin macam-macam. Saya tegaskan ibu bapak sekalian, insya Allah tazkiyah ini masih di koridor Quran Sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Gak usah khawatir, gak mungkin kalau ditutup-tutupi bisa berkembang dan besar seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya itu kira-kira ucapan terima kasih. Saya ingin menyebutkan satu-satu, tapi saya tidak mampu karena selalu dikode sama Ustadz Nanang, kurang 5 menit. Poin yang kedua, nasihat untuk anakku sekalian. Anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, kalian memang sudah berada di tazkiyah kurang lebih 3 tahun, masih banyak yang harus harus kalian kerjakan. Masih sebentar, masih panjang perjalanan kalian ini. Maka saya selaku orang tua kalian, wakil dari bapak ibu kalian, saya berpesan, pertama, jaga keimanan dan ketakwaan kalian. Sekali lagi, jaga keimanan dan ketakwaan kalian, karena itulah yang akan menyelamatkan kalian sewaktu-waktu. Kita mungkin masih ingat anakku sekalian, selalu Pak Ali ceritakan, Fir'aun dengan Yunus sama-sama tenggelam di dasar laut. Tapi Fir'aun benar-benar tenggelam, namun Yunus diselamatkan oleh Allah karena masih ada energi takwa di dadanya. Yunus diselamatkan oleh Allah karena ada rasa takwa dan iman di dadanya. Wa tazawwaju fa inna khairaz zadit taqwa. Sekali lagi anakku sekalian, jaga ketakwaan dan keimanan. Bagaimana caranya Ustaz? Caranya sederhana, kalian sudah melakukan itu. Sekali lagi, caranya sederhana, kalian sudah melakukan itu. Lakukan culture budaya yang ada di tazkiyah, qiyamul lail, zikir, sholat berjamaah, puasa. Lakukan itu dimanapun kalian berada. Barang siapa yang malamnya itu berdua-duaan sama Allah, paginya beliau beraktivitas, maka Allah tidak akan menyengsarakan kalian, Allah akan menolong kalian. Jadi lakukan qiyamul lail seperti yang kami lihat. Kami bangga nanti mungkin prestasi-prestasi disampaikan. Kami lebih bangga ketika saya dengan mata kepala sendiri bersama teman-teman melihat anak-anak ini jam 2:30 sudah bangun, Prof. Sudah mandi, sudah qiyamul lail. Masya Allah. Saya bilang ini bidadari surga. Ini bidadari surga. Kalau malam bermunajat kepada Allah. Ruhbanul lail wa furusanun nahar. Malam itu seperti rahib, tapi siang seperti kuda perang yang kelaparan, seperti singa yang kelaparan, seperti kuda perang yang sangat terengginas. Itu pesan kami. Jaga iman kalian, jaga ketakwaan kalian. Selanjutnya anakku sekalian, carilah teman yang baik. Yang di luar pondok nanti cuma alhamdulillah ini rata-rata melanjutkan ke tazkiyah dan di pondok-pondok lain. Cari teman yang baik anakku sekalian. Saya masih ingat pesan guru saya ketika Quran itu yang kertas saja dituliskan oleh Al-Quran, ditambahin oleh kulit lembu, itu menjadi mulia karena temannya baik. Tapi ketika kertas itu berteman dengan yang tidak baik, maka tidak akan ada harganya. Sekali lagi anakku sekalian, carilah teman yang baik. Itu titip pesan Pak Ali. Nggak usah lirak-lirik dulu. Saya selalu sampaikan, Prof, kalau sudah siap nikah, temui Pak Ali. Saya akan lamarkan kepada wali santri yang putra misalnya, atau yang putra ke yang putri. Saya yakin 1000% pasti diterima. Saya yakin. Selanjutnya itu, pesan yang selanjutnya adalah kalian harus berbakti kepada kedua orang tua anakku sekalian. Harus berbakti karena bakti itulah yang akan menyelamatkan kalian. Kalian harus ta'zim kepada guru-guru kalian seperti yang selalu disampaikan oleh Ustadz Joko dan lain sebagainya, karena itu akan menjadi keberkahan buat kalian. Itu kira-kira untuk anak-anakku sekalian, untuk wali santri, ibu bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih. Cuma waktu yang sangat singkat ini memang tidak bisa anak-anak ini menjadi sempurna. Kalau boleh pinjam istilahnya Ustadz Profesor Imam Suprayogo, kita tidak sedang menanam tebu, kita tidak sedang menanam jagung, kita tidak sedang menanam padi, tapi kita menyemai anak-anak peradaban. Sehingga harus sabar, Bu, harus sabar dan selalu disertai dengan doa dan doa.
karena doa inilah yang menyelamatkan kalian. Seperti Yusuf yang diselamatkan oleh Allah ketika dicengkram oleh saudara-saudaranya yang lain, 10 kurang lebih mengatakan harus dibunuh, cuma satu yang bilang cukup dibuang saja. Tapi karena doa Nabi Yakub, orang tuanya, maka diselamatkan Nabi Yusuf dari pembunuhan itu. Sekali lagi doa orang tuanya itu ketika di kondisi-kondisi yang ini maka akan diselamatkan oleh Allah, karena doa orang tua kepada anaknya itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Selanjutnya, ibu bapak sekalian, kami sampaikan bahwa tugas panjenengan, tugas kami selaku wali santri dan kami selaku manajemen belum selesai. Anak-anak ini masih panjang perjalanannya. Peran dalam rumah tangga itu harus kita siapkan. Ingat, banyak nabi termaktub di dalam Al-Quran itu bukan ditulis karena dakwahnya, tidak, tapi ditulis karena beliau menyiapkan generasi untuk generasi berikutnya. Kita sebut saja Nabi Zakaria, Nabi Yakub, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sedikit sekali di dalam Al-Quran termaktub untuk dituliskan karena dakwahnya, tapi ditulis karena peran menyiapkan generasi masa depannya. Itu kira-kira pengharapan kami kepada anak-anakku sekalian, kepada wali santri dan seluruh stakeholder yang ada. Sekali lagi saya ucapkan yang poin yang ketiga karena sudah dikode untuk anak-anakku sekalian. Kalian adalah anak-anak kami. Kalian adalah anak angkatan pertama kami. Kalian harus jadi pemimpin. Catat, kalian harus jadi pemimpin, atau kalian mendampingi seorang pemimpin, atau dari rahim suci kalian mudah-mudahan lahir seorang pemimpin. Ibu bapak sekalian, mudah-mudahan anak-anak kami ini kelak mampu membahagiakan dan membanggakan para penanamnya. Siapa itu para penanamnya? Ibu bapak sekalian, kami semuanya yang berada di tempat ini. Mudah-mudahan ketika kita tidur di alam kubur, tahu-tahu selalu saya sampaikan mendapat kiriman, dan itu adalah kiriman daripada anak-anak kami yang sedang mengajarkan Quran kepada anaknya, yang sedang mengajarkan Quran kepada cucunya. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian, sekali lagi anak-anak ini menjadikan kita anak-anak ini menjadi yang mendapat menyejukkan mata batin kami. Terakhir, masih ada waktu Ustaz 1 menit. Ya, saya akan tutup dengan sebuah syair untuk anak-anakku sekalian. Saya tidak pernah bersair, ini spesial untuk kalian, saya cari ini. Anak-anakku sekalian, ini untuk kalian. Barang siapa yang menyiapkan waktu menuntut ilmu di masa muda, maka bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Karena pada hakikatnya orang yang menyia-nyiakan masa mudanya adalah orang yang telah lama mati, sekalipun dia masih berjalan di muka bumi. Untuk Pak Ali, untuk segenap wali santri, untuk segenap guru-guru yang hadir, para asatidz yang hadir di tempat ini, berdirilah untuk menghormati guru dan agungkan dia. Guru itu hampir-hampir seperti nabi dan rasul. Apabila guru itu tidak adil, akan sedikit saja mengalir ruh keadilan pada muridnya. Apabila guru itu berbuat salah sedikit saja, akan lahir murid yang jauh lebih buruk darinya. Siapkan kenduri kematian dan tangisan karena kehancuran umat ini akibat kelalaian seorang guru. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. That was the speech of the chairman of Tazkiyah, Ustadz Muhammad Ali Wahyudi, MPD. Hopefully, it inspire us to be better generation of Muslim. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Direktur Tazkiyah International Islamic Boarding School Malang. Kepada Ustadz Nur Abidin, MID, kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Tazkiyah Islam Malang, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Dewan Syariah Tazkiyah IBS Malang, yang kami hormati dan kami muliakan segenap para anggota Dewan Pakar dan juga pengembang Tazkiyah IBS Malang, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan, Chairman Tazkiyah IBS Malang, yang kami hormati dan kami muliakan segenap Bapak dan Ibu Wali Santri sekalian, serta yang kami hormati dan kami muliakan segenap para undangan, khususnya Bapak dan Ibu ya, perwakilan daripada Dinas Pendidikan dan juga Dinas Kepesantrenan, yang kami hormati dan kami muliakan para segenap undangan sekalian, yang pada kesempatan kali ini tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, serta yang terakhir tentunya untuk anakku sekalian, segenap para wisudawan, para santri dan santriwati Tazkiyah yang berbahagia dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali, saudara saya Ustadz Ali ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita semua dalam keadaan sehat dan penuh kebahagiaan. Tentunya di tempat yang alhamdulillah cukup indah dan insyaallah barokah ini. Yang kedua, marilah senantiasa kita panjatkan salawat dan salam terbaik kita kepada Rasulullah Muhammad SAW, sosok pemimpin dan guru kita yang inspiratif, yang tegas dan juga penuh dengan kasih sayang. Bapak Ibu sekalian serta anakku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini tiada ungkapan yang cukup ya dan patut kita sampaikan kecuali ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini Allah telah membuktikan bahwasannya niatan yang tulus dan ikhlas para pendidik, para bapak dan ibu wali santri sekalian, dan tentunya anak-anakku sekalian ya, sungguh telah dibalas oleh Allah dengan kekuatan dan keridhaan yang luar biasa, sehingga pada kesempatan kali ini kita semuanya bisa berkumpul di sini, dan tentunya khususnya untuk anakku sekalian, kalian telah menyelesaikan tantangan belajar di Tazkiyah selama lebih kurang 3 tahun dengan lancar dan insya Allah penuh dengan keberkahan. Kekuatan dan keridhaan Allah tersebut tentunya dapat kita saksikan anakku sekalian ketika kalian didampingi oleh para asatidz dan orang tua kalian ya, menghadiri wisuda ini. Mudah-mudahan acara wisuda ini menjadi salah satu momen yang sekaligus menunjukkan bahwasanya Allah senantiasa memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan Ustadz Ali. Kalau Ustadz Ali waktunya agak singkat, sehingga beliau apa bahasanya ya, lebih interaktif ya, dan juga singkat yang pasti. Saya di sini selaku pimpinan mewakili manajemen dan teman-teman sekalian di sini akan sedikit akan membahas atau menyampaikan progres daripada capaian yang ada di Tazkiyah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian serta anak sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankan kami selaku perwakilan daripada asatidz dan tentunya ya, pengelola Tazkiyah IBS melaporkan perkembangan dan capaian Tazkiyah IBS selama lebih kurang 3 tahun ke depan. Ada beberapa laporan yang akan kami sampaikan yang kami rangkum dalam 5 poin laporan. Jadi yang pertama kami akan coba laporkan terkait dengan pengembangan kampus Tazkiyah. Yang kedua kami akan laporkan terkait dengan pengembangan SDM atau sumber daya manusia. Yang ketiga kami akan laporkan terkait dengan pengembangan manajemen dan kelembagaan Tazkiyah.
Yang keempat, kami akan laporkan terkait dengan perkembangan jumlah dan prestasi santri. Kemudian yang terakhir, kami akan coba laporkan terkait dengan capaian program pendidikan khususnya angkatan pertama yang kita wisuda kali ini. Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai pemaparan pertama, laporan pertama saya dari perkembangan kampus Tazkiyah IBS Malang ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami perlu laporkan khususnya kepada seluruh stakeholder yang hadir. Jadi alhamdulillah selama kurun waktu 3 tahun ini, Tazkiyah tentunya dengan seizin Allah telah berkembang cukup pesat. Ya, sampai pada saat ini, yes, dengan seizin Allah, Tazkiyah telah memiliki 2 kampus. Jadi yang pertama ada kampus Tazkiyah 1 yang itu nanti memang secara khusus akan kita peruntukkan untuk santriwati putri. Ini yang pertama. Alhamdulillah di kampus 1 ini, ya, kita sudah membangun beberapa fasilitas untuk anak-anak kita sekalian. Ini perlu saya laporkan karena terus terang saja selama lebih kurang 3 tahun ini, Ustaz, ya, progres daripada Tazkiyah ini belum pernah kami sampaikan secara terbuka. Jadi yang pertama ada satu fasilitas yang kita bangun di tahun pertama, ini gedung Andalusia, dan alhamdulillah sudah selesai di tahun pertama, tepatnya tahun 2014. Alhamdulillah gedung ini sudah kita gunakan ya untuk membimbing anak-anak kita di tahun angkatan pertama ini. Kemudian di tahun yang kedua di kampus 1 Putri ini, Tazkiyah juga telah menyediakan satu fasilitas gedung lagi yang kami namai gedung Alexandria di sini. Yang pada fungsinya nanti sebenarnya gedung ini kita akan fungsikan sebagai hall sekaligus main office. Akan tetapi di tahun pertama ini sebagian daripada ruangan di hall Alexandria ini kita gunakan sebagai tempat asrama. Ini untuk tahun pertama, kedua dan ketiga. Nih, kemudian yang terakhir masih di kampus 1 kita ada satu gedung lagi, gedung Cambridge. Ini gedung yang sebenarnya kita akan proyeksikan sebagai ruang kelas. Akan tetapi di tahun 1 sampai ketiga ini kita akan gunakan sebagai ruangan asrama. Sehingga alhamdulillah di tahun 1 sampai ketiga ini ya, secara menyeluruh kampus 1 Tazkiyah kita sudah memiliki 3 gedung utama yang insya Allah cukup representatif untuk tempat tinggal asrama maupun tempat belajar menjadi ruang kelasnya. Ini untuk kampus 1. Kemudian yang kedua perlu juga saya laporkan terkait dengan progres pembangunan kampus 2. Jadi alhamdulillah di tahun ketiga ini Tazkiyah IBS dengan seizin Allah kami telah menyelesaikan pembangunan kampus 2. Ini perlu kami laporkan yang pada kesempatan tahun pertama ini kami telah menyelesaikan satu gedung 4 lantai yang kami sebut dengan gedung Al-Azhar. Ya, sesuai dengan perencanaan kami, insya Allah kampus 2 ini akan kita peruntukkan untuk santri putra. Dan kebetulan program pertama yang akan kita pakai di gedung ini, di fasilitas ini adalah program SMP dan SMA Putra yang insya Allah di bulan Juli nanti anak-anak kita yang putra yang sekarang ini ada di kampus Putri kita akan relokasi, kita akan pindah ke kampus 2 ini. Ini kampus Putra. Kemudian yang terakhir sebagaimana tadi yang sudah ada di slide pertama, jadi di samping pengembangan kampus 1 dan kampus 2, alhamdulillah di Tazkiyah ini kami sekarang ini juga sedang menyiapkan fasilitas pendukung. Nah, di tahun pertama dan ketiga ini alhamdulillah kita sudah menyediakan beberapa fasilitas pendukung. Yang pertama adalah perumahan guru yang sekarang ini dalam tahap pembangunan. Kemudian yang kedua, Tazkiyah juga telah memiliki guest house. Satu guest house ada di belakang ya. Kemudian di tahun ketiga ini kita sedang mengembangkan satu guest house di depan Tazkiyah yang sekarang ini sedang dalam tahap pembangunan. Bapak Ibu sekalian serta anakku sekalian yang berbahagia, ini laporan saya yang pertama terkait dengan pengembangan kampus Tazkiyah. Ya, saya lanjut kemudian ke laporan yang kedua. Alhamdulillah laporan terkait dengan pengembangan SDM ini saya perlu sampaikan di tahun ketiga ini ya, perkembangan jumlah SDM cukup luar biasa. Saya masih ingat dengan Ustadz Ali ketika di tahun pertama ya, dengan santri lebih kurang 85 ketika itu kita ada lebih kurang 40 SDM. Di tahun kedua alhamdulillah kita bertambah menjadi 90 SDM. Di tahun ketiga alhamdulillah kita bertambah lagi menjadi 140 SDM. Dan di sini yang kami tuliskan ini adalah jumlah SDM kita di tahun keempat atau ajaran baru nanti yang alhamdulillah hari ini sudah hadir dan juga sudah kita rekrut di Tazkiyah ini.
Sehingga di tahun keempat, ya tahun ketiga menginjak ke tahun keempat, insya Allah kita akan ada lebih kurang 173 SDM. Ya, dari 170 SDM ini kami bisa petakan menjadi 3 kategori. Yang pertama SDM dengan kualifikasi S3 itu ada 7 orang. Kemudian SDM dengan kualifikasi S2, alhamdulillah ada 31 orang. Kemudian SDM dengan kualifikasi S1 ada 58 orang. Selebihnya adalah SDM kerumah tanggaan dan non kependidikan. Itu sejumlah lebih kurang 77 orang. Di samping jumlah yang naik cukup signifikan, Bapak Ibu sekalian, di tahun keempat ini menginjak tahun keempat, tahun ketiga menginjak keempat, background pengajar ataupun SDM di Tazkiyah ini secara khusus memang kami ambil ya dari lulusan-lulusan kampus terbaik, baik di dalam maupun di luar negeri. Sekilas kami bisa sampaikan di dalam slide, ya. Alhamdulillah di tahun keempat ini sebuah karunia yang luar biasa. Ada lebih kurang 15 kampus, ya, internasional, 15 kampus luar negeri, ya, yang alhamdulillah secara penuh Bapak dan Ibu guru sekalian, ya, alumni kampus luar negeri ini bisa mengajar dan berbagi inspirasi kepada anak-anak sekalian di sini. Ini background lulusan pengajar. Jadi secara singkat saya sampaikan, di tahun keempat ini hampir lebih kurang 25% ya SDM yang ada di Tazkiyah ini memiliki kualifikasi lulusan luar negeri. Ini yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang tidak kalah penting, next slide Ustaz. Pada laporan berikutnya ini juga perlu kami sampaikan terkait dengan laporan perkembangan manajemen dan networking Tazkiyah. Di tahun ketiga ini alhamdulillah yang pertama perlu kami sampaikan sesuai dengan SK yang telah diberikan. Jadi yang pertama, Tazkiyah selaku lembaga pendidikan formal di tingkat SMP di tahun keempat ini kita secara resmi telah diberikan izin oleh Dinas Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan program SMA. Ya, alhamdulillah ini juga perlu kami sampaikan. Insya Allah untuk tahun depan bagi anak-anakku sekalian yang memang lanjut atau terus ke Tazkiyah ini, insya Allah untuk perizinan SMA ini sudah kita dapatkan dan insya Allah itu menjadi dasar kita untuk melaksanakan program di SMA-nya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kualitas daripada manajemen, maka di tahun ketiga ini, ya, manajemen Tazkiyah kita berkomitmen dalam rangka untuk menjaga kualitas dan layanan yang ada. Kita telah mengadopsi dan mendapatkan sertifikasi ISO, ya. Jadi sertifikasi ISO ini menjadi salah satu tools yang akan kita gunakan untuk menjaga kualitas manajemen dan tentunya untuk menjaga kualitas lulusan dan layanan yang ada. Kemudian yang ketiga, di samping program SMA dan ISO ini juga perlu kami laporkan bahwasannya di tahun ketiga ini Tazkiyah kami telah menjamin beberapa kerjasama baik nasional maupun internasional. Untuk nasional ini ada beberapa tempat yang kami ajak untuk kerjasama. Yang pertama adalah dari Surya University. Kebetulan untuk program SMA kita ada salah satu program, ya, ada salah satu program yang kita desain secara khusus yang nanti akan meluluskan anak-anak kita dengan mindset seorang entrepreneur. Nah, untuk bisa mewujudkan program ini maka kami menjalin MOU dengan Surya University. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di tahun ketiga ini juga kita sudah menjalin kerjasama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah, ya. Ini dalam rangka untuk memastikan kesehatan dan juga layanan kesehatan untuk anak-anak sekalian, sehingga di tahun ketiga ini kita sudah melakukan MOU dengan Muhammadiyah ini. Kemudian yang ketiga, untuk memperkuat program tahsin Al-Quran, kita juga telah menjalin kerjasama dengan Umi Foundation. Alhamdulillah lulusan pertama kita ini termasuk salah satu lulusan yang telah lulus dengan standar sertifikasi daripada Umi Foundation ini. Kemudian yang selanjutnya ada Manhaji Center di sini. Jadi alhamdulillah untuk menstandarkan bahasa Arab dan sekaligus ya kemampuan membaca kitab, kita kerjasama dengan Manhaji Center yang insya Allah di tahun ketiga nanti Manhaji Center ini akan kita lanjutkan pada level yang lebih tinggi, yaitu di level SMA-nya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di samping kerjasama nasional ada beberapa kerjasama yang juga sudah kita kerjakan, kita jalin dengan beberapa lembaga pendidikan di tingkat internasional. Yang pertama ini perlu saya bacakan, ada 4 sekolah, mohon maaf, ada 4 sekolah di Malaysia
yang secara formal telah melakukan kunjungan ke Tazkiyah, dan secara formal kami terima yang selanjutnya melakukan MOU dengan Tazkiyah dalam rangka untuk mengembangkan kualitas pendidikan di kedua sekolah. Jadi perlu kami laporkan 3 tahun kemarin kami kedatangan 3 tamu dari Thailand yang insya Allah ya tahun depan ini ya beberapa guru kita akan kita kirim ke, dan untuk selanjutnya beberapa siswa dan guru dari Thailand juga akan datang ke Tazkiyah untuk melakukan semacam overseas study di Tazkiyah. Ini kemudian yang berikutnya di tahun ketiga ini Tazkiyah juga menjalin kerjasama dengan ADNI International Islamic School. Jadi salah satu sekolah terbaik di Malaysia. Alhamdulillah kita menjalin kerjasama dengan ADNI. Kemudian yang terakhir kita juga kerjasama dengan salah satu sekolah Madrasah Life di Singapura. Baik Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan laporan perkembangan manajemen dan networking. Untuk selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini kami juga akan laporkan terkait dengan perkembangan jumlah santri. Di tahun keempat ini, tahun ketiga menginjak keempat, alhamdulillah jumlah santri Tazkiyah semakin bertambah. Tahun pertama kami ada lebih kurang 82, kemudian alhamdulillah di tahun kedua kami ada lebih kurang 210, sampai di tahun ketiga ini kita ada lebih kurang 322. Alhamdulillah di tahun keempat nanti jumlah santri Tazkiyah ya dari catatan yang kita ada ini lebih kurang 464. Ini di tahun ketiga, ini termasuk mengawali daripada program SMA Putra dan Putri SMA. Kemudian sebaran daripada santri yang ada ya, jadi santri kita yang sedang studi di Tazkiyah angkatan 1, 2, 3 ini setelah kita petakan ya mereka berasal dari lebih kurang 23 provinsi di Indonesia ya, yang insya Allah pada tahun keempat nanti ya 23 provinsi ini akan terus bertambah dengan datangnya beberapa santri internasional. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini kita juga menerima beberapa santri dari Belanda, kemudian ada 1 santri dari Australia, Abu Dhabi, dan yang terakhir ada 1 santri yang kita terima dari Thailand. Yang insya Allah di tahun keempat ini nanti akan memperkaya hasanah dan juga wawasan anak-anak kita dalam rangka untuk berinteraksi dengan santri dari beberapa negara tetangga. Ini kemudian perlu juga kami laporkan di tahun keempat ini di samping santri yang on campus, santri yang memang betul-betul hadir dan studi, Tazkiyah juga telah menerima pendaftaran santri inden. Nah, ini kebetulan ada Bapak dari Dinas Pendidikan. Perlu juga kami laporkan untuk santri inden di Tazkiyah ini kami membuka pendaftaran inden mulai tahun 2018 sampai 2020 Bapak. Alhamdulillah di tahun keempat ini ya, data yang ada di kami menunjukkan dari program SMP dan SMA ya ada lebih kurang 470 santri yang secara formal sudah terdaftar di Tazkiyah, baik di program SMP maupun SMA. Secara detail kami bisa display di sana mulai dari tahun 2018 SMP sampai terakhir 2020. Ini saya pikir laporan perkembangan jumlah santri. Kemudian untuk berikutnya kami juga perlu laporkan, tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting. Jadi laporan terkait dengan prestasi anak-anak kita sekalian. Jadi selama lebih kurang 3 tahun ini ya kita ada lebih kurang 86 prestasi. Ini prestasi non akademik dari berbagai macam lomba, baik di tingkat nasional ya, provinsi, Malang Raya maupun internasional. Nah, secara sekilas kami bisa gambarkan alhamdulillah di tahun ketiga ini ya, dari 86 prestasi ini 9 prestasi kami dapatkan di tingkat Malang Raya, ada 17 prestasi di tingkat Jawa Timur, kemudian ada 49 prestasi di tingkat nasional, dan selebihnya ada 11 prestasi di tingkat internasional. Ini saya pikir salah satu prestasi yang cukup membanggakan kepada teman-teman manajemen dan anak-anakku sekalian tentunya. Dari prestasi itu beberapa prestasi bisa kami laporkan. Jadi untuk Malang Raya ini hanya sampel saja, hanya contoh saja beberapa prestasi yang kita dapatkan di tahun 2016 dan 2017. Karena keterbatasan waktu maka tidak bisa kami sampaikan, tapi secara sekilas ada beberapa prestasi mulai dari lomba tahfidzul Quran. Alhamdulillah
di tahun ketiga ini Tazkiyah dipercaya menjadi Quran Ambassador. Ya, salah satu santri Tazkiyah dipercaya menjadi Quran Ambassador di Malang Raya. Ini salah satu. Kemudian di lingkup Jawa Timur kita juga memenangkan ada lomba taekwondo di sana, kemudian ada robotik, ada storytelling, dan ada speak contest. Ya, dari display yang ada. Kemudian di tingkat nasional kita ada Singapore Mathematics Olympiad, kita masuk di seleksi tingkat nasional. Kemudian juga ada lomba hitobah di sana, sampai yang terakhir di sini ada speak contest dan tentunya ada taekwondo di sini. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, prestasi kita di tingkat internasional. Jadi alhamdulillah di tahun ketiga ini anak-anak kita ada dua anak kita mewakili Tazkiyah, dan tentunya di sini karena event internasional ini mewakili Indonesia untuk bisa hadir dalam debat internasional di Oxford, UK, yang kebetulan dari beberapa negara yang ikut kompetisi ini, Tazkiyah menjadi salah satu ya perwakilan yang lolos di tingkat internasional, dan dalam hal ini mewakili Indonesia untuk bisa berkompetisi di UK itu. Ini kemudian ini juga perlu kami laporkan, di tahun ketiga ini ya ada lebih kurang 17 anak kita yang alhamdulillah yang mendapatkan nilai sempurna di program Cambridge. Ya, kebetulan Tazkiyah ini untuk program internasional kita mengadopsi kurikulum Cambridge, dan alhamdulillah dari ujian checkpoint terakhir ada 17 anak kita yang mendapatkan nilai sempurna di sana, mulai dari sains, matematika, sama bahasa Inggris. Nih, kemudian yang terakhir, mohon maaf, yang ketiga ada the bronze champion. Ini salah satu prestasi anak kita. Anak kita juga mendapatkan medali bronze ya di Olimpiade Matematika di Singapura. Kemudian yang terakhir, anak kita juga insya Allah bulan dalam waktu dekat ini 7 anak kita akan mewakili Tazkiyah ya dalam mengikuti lomba World Mathematics Invitational di Vietnam. Ya, ini saya pikir beberapa prestasi yang perlu kami sampaikan terkait dengan prestasi anak kita. Kemudian yang terakhir, ini menjadi bagian yang paling penting. Jadi perlu kami laporkan terkait dengan capaian program dan profil outcome kelas 9. Bapak Ibu Wali Santri sekalian, beberapa capaian ini bisa kami bagi menjadi 2. Yang pertama ini capaian terkait dengan prestasi akademik. Kemudian yang kedua capaian terkait dengan prestasi kepesantrenan. Semulai dari akademik. Dari prestasi akademik